Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhanlah yang selalu bersama dengan kami. Kami akan mengadakan ibadah hari Pentakosta pertama. Engkau beri hikmat, Kau pakai hambamu Pendeta Yani Rende TH yang akan memimpin ibadah ini, sehingga ibadah boleh terlaksana dengan baik. Tim multimedia kami, bahkan juga kantoria dan pianis, Tuhan pakai semua sehingga kegiatan ibadah ini akan berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke sorga. Dialah yang juga menganugerahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Jemaat diundang berdiri. Ibadah hari Pentakosta pertama ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Salam kasih dari Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus bagi saudara sekalian. Haleluya. Dan bagi saudara juga. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajah-Nya kepada kita. Dan kita bertanya, apakah kita layak di hadapan Dia yang kudus itu? Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara,
Baiklah kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia, Allah yang kudus. Datanglah di hadapan-Nya dan akuilah kelalaian kita, ketidaksungguhan dalam tugas pelayanan kita, serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Marilah saudara-saudara, kita mengakui segala kegagalan kita dalam melaksanakan kehendak-Nya dan kita pinta kemurahan-Nya. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus untuk kekuatan, kemampuan dan kesehatan serta berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami tunduk sejenak menghadap kekudusan-Mu. Kami sungguh merasa bahwa berkat-berkat-Mu yang luar biasa tidak berbanding lurus dengan apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan. Sebab apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu ada orang-orang di sekitar kami yang merasakan diri tertekan. Orang-orang di sekitar kami yang merasa marah oleh karena perbuatan dan ucapan kami. Bahkan ada orang-orang di sekitar kami yang turut berdosa oleh karena keberdosaan kami. Kami menghadap kekudusan-Mu ya Tuhan. Di perayaan hari Pentakosta ini, kami bermohon kepadamu, Roh Kudus yang diam di dalam kami, kiranya dapat memampukan kami untuk meminimalisasi godaan-godaan yang mendatangkan dosa, iri hati, rasa dengki, kemarahan yang membuat kami melakukan dosa di hadapan Tuhan dan sesama. Kiranya kuasa Roh Kudus yang diam di dalam kami akan membuka mata hati kami, pikiran kami, ucapan kami, tindakan kami, untuk semuanya mengarah kepada perbuatan atau tindakan yang memuliakan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38b dan ayatnya ke-39 demikian tertulis.
Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari kita membaca Alkitab dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 26 yang berisikan ajakan untuk hidup menurut Roh. Demikian tertulis, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, yang memberi Roh Kudus di dalam kehidupan percaya kami, sehingga kami dapat mempergunakannya untuk kehidupan memuliakan nama-Mu. Bersamaan dengan perayaan Hari Pentakosta, kami beribadah kepadamu, dan di dalam persekutuan beribadah ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan berita firman-Mu. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami ada di dalam firman-Mu. Kami dikuasai oleh firman-Mu, sehingga firman menjadi suluh penerang bagi jalan kehidupan percaya kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, firman hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di perayaan Hari Pentakosta ini, yang juga bersamaan dengan Hari Persatuan Pria Kombapa Gemim, maka Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa telah memilih satu bacaan Alkitab, yaitu terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-40, tertulis demikian. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunahmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku
akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hari ini tanggal 31 Mei 2020, hari Minggu, kita merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Kalau mau ditilik ke belakang, perayaan Pentakosta ini adalah satu kebiasaan keagamaan orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama yang merayakan hari ke-50 sesudah Paskah, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Pada umumnya, umat Israel merayakan dua hal dalam perayaan ini. Yang pertama adalah berhubungan dengan kebaikan Allah karena panen telah berhasil, dan yang kedua berhubungan dengan pemberian hukum Taurat kepada Musa. Jadi pada saat orang Yahudi berkumpul di Yerusalem merayakan hari Pentakosta, maka pada saat itulah terjadi peristiwa ketuangan Roh Kudus seperti yang dicatat oleh pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Pada bagian ini, bacaan yang kita baca hari ini, saat Roh Kudus turun ke atas para murid, terlihat mereka itu menerima kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan. Terjadi sebuah perubahan yang luar biasa kepada murid-murid Tuhan. Kita lihat salah satu contoh adalah Petrus. Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan sempat tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya. Petrus dengan penuh keberanian bangkit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menyatakan kepada semua orang tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Maka kita akan mendapati 4 hal dari khotbah Petrus itu. Hal yang pertama, saudara-saudara, kita lihat dalam ayat 14 dan 15. Petrus menolak tuduhan yang mengada-ada.
ayat 16 sampai ayat 21, Petrus menjelaskan bahwa peristiwa di mana rasul-rasul itu berbahasa roh adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Hal yang ketiga, dalam ayat 22 sampai 36, di situ Petrus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dan hal yang keempat adalah dalam ayat 37 sampai 40. Terlihat di situ buah-buah roh sebagai hasil dari pemberitaan Injil. Mari kita lihat apa yang disampaikan, apa yang dipersaksikan Petrus ketika dia menolak tuduhan yang mengada-ada itu. Di sini Petrus memberikan satu argumentasi bahwa mereka bukan sedang mabuk anggur manis. Sebab pada waktu itu masih jam 9 pagi. Saudara-saudara, biasanya orang mabuk yang dicatat dalam Alkitab itu terjadi pada waktu malam. Coba kita lihat, bandingkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7. Dan Petrus menjelaskan demikian, sebab sebelum jam 9 pagi pada hari Sabat atau hari-hari raya lainnya, orang-orang Yahudi Ortodoks itu tidak akan makan atau minum. Dan biasanya mereka tidak akan minum anggur kecuali kalau sedang makan. Maka di sini kita lihat dengan tegas dan berani Petrus mendobrak pemahaman atau stigma yang mau menjatuhkan murid-muridnya, yang mau memfitnah murid-muridnya. Memang di ayat 13 dalam pasal 2 ini itu disebutkan bahwa mereka sedang mabuk anggur manis. Sebenarnya kalau kita periksa beberapa tafsiran, itu mengatakan bahwa ucapan ini adalah ucapan yang bernada mengejek, yang sifatnya sarkastis. Karena dalam bacaan ini, dalam kalimat anggur manis ini, dalam kata anggur manis ini, bahasa asli dalam bahasa Yunani itu menggunakan istilah gleukos. Gleukos itu pada umumnya menunjuk pada sari buah anggur yang tidak difermentasi. Kalau orang sekarang ini bisa menyebutnya seperti jus anggur. Jadi sari buah yang tidak difermentasi, sari buah anggur. Nah, ketika mereka menyebutkan mabuk anggur manis, itu yang saya katakan tadi, sifatnya sarkastis. Karena saudara-saudara, kalau kita membaca bagian-bagian Alkitab yang menyebut kata anggur, itu pada umumnya menggunakan kata oinos. Sedangkan anggur manis pada bacaan ini menggunakan kata gleukos. Jadi anggur itu ada yang merupakan hasil fermentasi, tapi ada yang bukan hasil fermentasi. Jadi di sini saudara-saudara, secara tegas Petrus mau menolak mentah-mentah soal ucapan dalam ayat 13 itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hal yang kedua, Petrus menjelaskan bahwa peristiwa di mana rasul-rasul itu berbahasa roh adalah merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Apa isi nubuat yang dikutip oleh Petrus itu?
Itu ada dua hal, saudara-saudara. Hal yang pertama, mempersaksikan tentang janji dari pencurahan Roh Kudus. Di ayat 17 dan ayat 18. Ada hal yang menarik di situ, saudara-saudara, bahwa nubuatan ini menggunakan kata bagi semua manusia. Padahal kita ketahui dalam perjanjian lama, dalam tradisi perjanjian lama, orang-orang yang diberikan kuasa roh itu terbatas. Tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu. Seperti misalnya nabi, imam, dan raja. Nah, isi dari nubuatan Nabi Yoel yang menyebutkan tentang bagi semua manusia itu sungguh luar biasa. Nubuat yang dicatat dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Bahkan hal kedua yang menarik bahwa semua orang yang dimaksud di situ itu berhubungan dengan semua orang percaya yang tidak mengenal jenis kelamin. Semua yang laki-laki dan perempuan. Tidak mengenal usia. Semua anak, teruna, orang tua. Dan tidak mengenal status. Apakah dia raja, nabi, imam, atau hamba. Sesuatu yang sangat-sangat menarik. Karena sekali lagi, berita perjanjian lama yang digenapi pada perjanjian baru. Hal kedua yang ditunjukkan dalam nubuatan Nabi Yoel ini, yaitu berisi tentang ancaman kebinasaan dan harapan keselamatan. Kita lihat itu dalam ayat 19 sampai 21. Kalau Petrus hanya mau bicara tentang janji ketuangan Roh Kudus, sebenarnya ayat 18 berhenti saja di situ. Tapi kenapa dia mengutip sampai ayat 19 dan 20 itu yang justru berisi tentang ancaman kebinasaan dan harapan keselamatan? Banyak penafsir bilang bahwa sebetulnya Petrus mau masuk pada penginjilan tentang Yesus dari bagian ini. Bahwa matahari dan bulan itu menurut Calvin itu adalah manifestasi Allah. Dan kalau matahari itu akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, itu menunjukkan murka Allah. Itu menunjukkan tentang kebinasaan. Selanjutnya, saudara-saudara, kita melihat di balik ucapan-ucapan yang keras dalam nubuatan Yoel yang disampaikan oleh Petrus, ada harapan keselamatan. Itu kita baca di dalam ayat 21. Mari kita lihat apa isi pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh Petrus. Ini merupakan bagian yang ketiga, saudara-saudara. Ada dua hal yang ditekankan dalam pemberitaan Injil itu. Yang pertama tentang dosa. Dosa siapa? Dosa mereka. Dosa orang-orang yang tidak percaya. Apa dosa mereka? Ayat 23 mencatat, mereka menyalibkan, membunuh Yesus. Memang peran orang-orang Yahudi ini adalah peran yang tidak langsung. Bahwa dalam proses penyaliban itu jelas menunjuk bukan orang Yahudi yang melakukan.
tetapi orang-orang Romawi. Cuma kalau kita ingat di dalam Injil-Injil, ya, misalnya dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 18 dan 21, kita akan menemukan peran orang-orang Yahudi yang disebut membunuh dan menyalibkan Yesus. Apa kalimat yang mereka ucapkan? Tentu kita masih ingat. Lepaskan Barabas bagi kami. Salibkan dia. Salibkan dia. Itu yang dimaksud oleh Petrus ketika menyebut tentang dosa mereka itu. Di sini Petrus sangat menegaskan bahwa mereka bukan hanya sekedar membunuh manusia biasa, tapi seorang utusan Allah. Petrus mengatakan bahwa mereka menyalibkan Tuhan dan Kristus. Kenapa sampai sekeras itu Petrus mengucapkannya? Petrus mau menggugah tentang hati nurani orang-orang yang mendengar khotbahnya. Hal kedua yang disampaikan dalam berita Injil Petrus itu, Petrus bicara tentang Yesus. Yesus adalah orang Nazaret. Nazaret adalah tempat yang dianggap hina oleh orang Yahudi. Benar, secara manusia jasmani, Yesus kelihatan hina. Yesus direndahkan. Tapi ayat 22 mengatakan, Yesus adalah orang yang ditentukan Allah, yang disertai oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Yesus memang dipandang hina, tapi ternyata diakui oleh Allah dan diberi kuasa sebagai utusannya. Kemudian juga Petrus bicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Tapi di sini kita melihat bahwa yang dibicarakan lebih banyak adalah soal kebangkitan. Soal kematian hanya satu ayat. Selebihnya Petrus bicara soal kebangkitan. Mengapa? Seorang ahli Alkitab, John Stott, mengatakan bahwa penginjilan dalam Kisah Para Rasul ini lebih menekankan kebangkitan karena pada umumnya penginjilan itu dilakukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini membutuhkan pengertian bahwa Yesus itu adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Karena itu sekali lagi ditekankan tentang kebangkitan Yesus yang menunjukkan kepada kemenangannya. Ada satu tipikal Petrus dalam berkhotbah, yaitu dia mendasarkan khotbahnya pada kutipan-kutipan firman Tuhan. Kali ini dia mengutip kitab Mazmur yang bicara-bicara soal kebangkitan Yesus. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11, di situ menyebutkan tentang nubuat kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, hal selanjutnya yang Petrus tekankan dalam penginjilannya itu adalah bahwa Yesus yang telah bangkit itu ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima kuasa Roh Kudus dari Bapa, yang lalu ia curahkan pada hari Pentakosta itu. Dan itulah yang mereka lihat dan dengar. Di sini Petrus menjelaskan lagi soal peristiwa terjadinya ketuangan Roh Kudus yang mendatangkan karunia berbahasa roh, berbahasa lidah terhadap murid-muridnya. Di sini Petrus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan
dan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagian yang terakhir mempersaksikan tentang buah-buah roh sebagai hasil dari pemberitaan Injil. Itu dalam ayat 37 sampai ayat 40. Apa-apa saja yang kita bisa lihat, kita bisa baca dari buah-buah roh itu? Yaitu pertama, kesadaran untuk bertanya. Apa yang harus kami perbuat? Sebuah kesadaran yang tidak datang begitu saja, tapi sebuah kesadaran sebagai hasil dari sebuah pemberitaan Injil yang luar biasa. Apakah yang harus kami perbuat? Pertanyaannya dijawab oleh Petrus, singkat, padat, dan jelas. Pertama, bertobat. Kedua, memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. Ketiga, menerima kuasa Roh Kudus. Singkat, padat, jelas. Apa yang kita mau imani dari bacaan ini untuk kita refleksikan di dalam kehidupan kita? Ketika kita merayakan hari Pentakosta ini di suasana pandemi COVID ini. Pertama, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menggunakan pembelaan dirinya sebagai batu loncatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Bahkan Alkitab mempersaksikan kepada kita bahwa pemberitaan Injil pada waktu itu diikuti oleh 15 suku bangsa dan negeri. Dan hasilnya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bertambah 3.000 orang. Di ayat 41. Di sini saudara-saudara, karya Roh Kudus ternyata memang tidak dapat dibatasi oleh hanya satu bangsa, bangsa Yahudi. Tidak oleh satu bahasa. Sekali lagi, tidak dibatasi oleh satu bangsa dan satu bahasa. Sementara ada kelompok yang berusaha membatasi kerja Roh Kudus. Yang menganggap dirinya penuh dengan Roh Kudus dan orang lain tidak penuh dengan Roh Kudus. Yang menganggap gerejanya penuh dengan Roh Kudus, gereja yang lain tidak penuh dengan Roh Kudus. Kedua, saudara-saudara, jelas sekali menurut Petrus, orang yang penuh Roh Kudus pasti memberitakan Injil. Bukti valid adalah Petrus. Dan bukan sekedar menyombongkan karunia roh yang dia miliki. Untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan gerejanya. Ada orang-orang tertentu mengklaim diri memiliki kuasa Roh Kudus, sehingga mau menghakimi orang, menganggap diri benar dan orang lain salah, karena merasa dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, saya pernah disampaikan dalam satu seminar bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, Roh Kudus diam di dalamnya. Dan Roh Kudus dapat mencurahkan kuasa rohnya kepada orang-orang tertentu. Tapi Roh Kudus yang dicurahkan itu tidak bersifat menetap. Kalau ada seseorang diberi kuasa menyembuhkan, kalau ada seseorang diberi kuasa berdoa, itu sifatnya tidak menetap. Suatu waktu
orang itu akan kehilangan karunia rohnya. Tapi ketika kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu diam dan menetap di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sehingga setiap saat, setiap waktu kita menyembah, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Berikut saudara-saudara, yang ketiga, dalam khotbahnya Petrus menggunakan kitab suci maupun kesaksian Alkitab, kesaksian firman Allah. Fakta bahwa ia mengutip perjanjian lama sebanyak 3 kali dalam bacaan ini meyakinkan kita bahwa Petrus sungguh yakin bahwa kitab suci adalah firman Allah yang berisi nubuatan dan penggenapannya. Di sini terlihat karya Roh Kudus itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara, yang terakhir, bahwa kita mengimani Tuhan Yesus adalah Tuhan sejarah. Kita mengimani bahwa peristiwa pandemi COVID ini adalah semata-mata terjadi seizin Allah pencipta. Allah pembuat sejarah. Sejarah akan mencatat bahwa di masa ini kita umat percaya pernah mengalami dan merasakan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Kita semua sedang dan sementara merasakannya. Tapi kita juga percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan membiarkan kita untuk tinggal tetap dalam situasi seperti ini. Mari kita imani. Kita sudah diberi contoh oleh Presiden kita, Joko Widodo. Beliau memunculkan sebuah istilah, kita akan menuju kepada peradaban baru, new normal. Apa maksud istilah itu? Istilah itu menunjuk pada sebuah perubahan budaya masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Dan kita dipaksa oleh pandemi ini untuk berperilaku hidup sehat. Suka atau tidak suka. Misalnya, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Supaya masyarakat, supaya kita dapat berkompromi untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19. Supaya hidup kita tetap produktif. Mari kita imani itu di suasana hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7 tertulis, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus untuk perayaan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, sekaligus hari persatuan pria pembapa geming yang boleh kami rayakan di hari Minggu ini, tanggal 31 Mei 2020. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 ada keterbatasan untuk hidup beribadah sebagai satu persekutuan berjemaah, tapi sungguh ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ada ruang dan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami gereja Masih Injil di Minasa untuk merayakan perayaan ini dalam kebersamaan seperti ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami pun bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa sampai hari ini kami boleh merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19. Tuhan telah pakai pemerintah, aparat TNI, Polri. Tuhan memakai lembaga-lembaga gereja, lembaga-lembaga keagamaan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab menjaga masyarakat, menjaga negara dan bangsa ini dari bahaya pandemi COVID-19. Kami bersyukur kepadamu atas pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersama-sama dengan para menteri dan lembaga-lembaga negara lainnya telah berupaya melakukan segala sesuatu
bukan hanya pada soal pandemi COVID semata, tapi juga berusaha untuk menanggulangi dampak atau pengaruh-pengaruh negatif yang berhubungan dengan kehidupan sosial, yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi dan kehidupan beragama di negara Republik Indonesia ini. Kami bersyukur pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe, Bapak Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando, bersama dengan aparat pemerintah di Sulawesi Utara ini telah sementara berupaya untuk mengejawantakan program-program pemerintah pusat, bahkan menegaskan tentang prosedur tetap dari kehidupan masyarakat yang harus taat pada aturan-aturan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang memutus mata rantai dari penyebaran COVID ini. Kami juga berdoa untuk para medis yang merupakan garda terdepan dalam menjaga, merawat pasien COVID, pasien PDP, pasien ODP, bahkan lingkungan yang terdampak akibat virus ini. Tuhan beri kekuatan, kemampuan, kesabaran, kesehatan kepada para medis kami yang terus berjuang sampai hari ini. Mereka sungguh mengalami kesulitan, mereka sungguh mengalami keterbatasan dalam bergerak, tapi mereka harus melaksanakan tugas-tugas medis sebagai bentuk pengabdian mereka kepada bangsa, kepada negara ini. Kami juga berdoa untuk Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang bahu-membahu bersama pemerintah untuk menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga ketentraman, keamanan, bahkan kelangsungan dari aturan-aturan berhadapan dengan pandemi COVID ini. Terima kasih Bapa di surga. Gereja Masih Injili dan di Minahasa dan gereja-gereja yang lain dan agama-agama yang lain juga turut mengambil bagian. Secara khusus gereja Masih Injili di Minahasa, Engkau tolong kami, baik pimpinan di jemaat, di wilayah, di sinode, pelayan khusus, orang-orang yang terlibat melayani gereja Tuhan. Tuhan tetap berikan semangat melayani di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tidak kurang suatu apapun, semangat melayani itu akan tetap terus ada, dan di dalamnya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami di perayaan Hari Pentakosta ini akan semakin memahami tentang Tuhan sejarah, karena Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menentukan sejarah perjalanan kehidupan kami sebagai umat ciptaan. Kami dengan iman yang teguh akan belajar dari peristiwa pandemi COVID ini. Karena itu di hari ketuangan Roh Kudus ini, kiranya kuasa Roh Kudus yang diam di dalam kami, yang dicurahkan kepada kami, akan memampukan kami menjadi masyarakat, menjadi jemaat yang taat aturan, jemaat yang mau berdamai dengan pandemi COVID ini, berdamai untuk hidup sehat, untuk peradaban yang baru, supaya kami tetap produktif di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni kekurangan dan keterbatasan kami. Kami akhiri persekutuan berdoa ini
dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang berdiri. Kita akhiri persekutuan beribadah ini. Terimalah berkat Tuhan. Jemaat undang berdiri. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah. Pergilah, terimalah Roh Kudus, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara